Baik, di sini saya akan melakukan prasat resusitasi pada bayi baru lahir. Pertama-tama kita lakukan cuci tangan, gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, tahap mengunci, ibu jari, kuku-kuku, lalu bilas di bawah yang mengalir. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk bersih atau menggunakan tisu. Kemudian gunakan handscoon. Jaga bayi agar bayi tetap hangat. Gunakan selimut atau kain yang berada di atas perut ibu. Posisikan bayi dengan posisi terlentang dengan kepala menghadap kepada pembaliksa. Kemudian lakukan pengisapan lendir dengan menggunakan pengisapan bele. Posisikan kepala dengan posisi sedikit ekstensi. Berikan sedikit kain atau bentakan kain di bawah kepala bayi. Posisikan kepala bayi dengan sedikit ekstensi. Kemudian lakukan isapan lendir menggunakan pengisapan bele, yaitu dengan cara dikempiskan dulu, kemudian letakkan di atas mulut kurang lebih dengan kedalaman 5 cm, kemudian dibuang ke dalam bengkok, di hidung dengan kedalaman 3 cm, dibuang ke dalam bengkok, di mulut lagi, kemudian dibuang ke dalam bengkok, di hidung, kemudian dibuang ke dalam bengkok. Pengisapan di mulut dan di hidung tidak boleh lebih dari 5 cm dan 3 cm karena akan mengganggu jalan pernapasan bayi. Dan lakukan rangsangan taktil dengan cara mengelak tubuh bayi mulai dari wajah, badan, kaki kecuali telapak tangan. Kemudian lakukan rangsangan taktil dengan cara menggosok-gosok punggung bayi. Hal ini akan membuat atau akan merangsang bayi Kemudian atur kembali posisi kepala dan tubuh bayi, ganti selimut bayi yang basah dengan selimut yang kering yang sudah disediakan. Pastikan bayi dalam keadaan hangat. Selimuti bayi. Kecuali wajah. Pastikan bayi dalam keadaan hangat, kemudian posisikan bayi dengan sedikit refleksi. Selanjutnya lakukan penilaian pada bayi, apakah bayi sudah bernafas normal atau masih megap-megap. Apabila bayi sudah bernafas normal, maka berikan bayi kepada keluarga dan minta keluarga atau ibu bayi untuk tetap menjaga kehangatan bayi. Apabila bayi masih bernafas megap-megap, lakukan ventilasi. Ventilasi dengan teknik jari telunjuk dan tangan petugas membentuk huruf C, kemudian 3 jari berada di bawah dagu bayi. Kemudian lakukan percobaan ventilasi sebanyak 2 kali dengan 30 cm air sambil melihat dada bayi. Apabila dada bayi tidak berkembang setelah percobaan, maka periksa kembali posisi bayi.
Kemudian pastikan sungkup tidak bocor. Terus kemudian periksa kembali apakah terdapat lendir. Ambil pengisap dele, kemudian hisap mulut dengan kedalaman 5 cm, buang hidung, kemudian dibuang ke bengkok mulut, dibuang ke bengkok, kemudian hidung, dibuang ke bengkok. Kemudian lakukan percobaan kembali. Tidak berkembang, maka lakukan ventilasi definitif sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apabila ventilasi definitif berhasil, maka lakukan asuhan pada bayi baru lahir pasca resusitasi. Apabila percobaan ventilasi definitif tidak berhasil, maka lakukan tindakan selanjutnya. Definitif tidak berhasil, maka kita lakukan ventilasi berikutnya sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Kemudian kita pantau selama 30 detik. Apabila bayi masih bernafas megap-megap, maka kita lakukan lagi dengan tekanan 20 cm sebanyak 20. Kita lakukan dengan atau sambil meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Siapkan rujukan apabila bayi belum bernafas normal setelah 20 menit diventilasi. Minta keluarga untuk persiapan rujukan sementara kita melanjutkan ventilasi. Pertimbangkan jika tidak bisa dilakukan rujukan, lakukan ventilasi selama 20 menit dan pertimbangkan untuk menghentikan rujukan setelah 20 menit ventilasi dilakukan. Membereskan alat dan mencuci alat ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian merendam handspoon ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian melepas dengan teknik terbalik. Kemudian mencuci tangan. Keringkan menggunakan handuk bersih dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika resusitasi berhasil, berikan konseling kepada keluarga dan orang tua. Jelaskan hasil resusitasi. Bu, Pak, dari hasil resusitasi yang sudah tadi saya lakukan, alhamdulillah ternyata resusitasinya berhasil dan anaknya bisa diselamatkan ya. Nanti ibu sama bapak sambil dinilai pernafasan adiknya ya. Terus juga pastikan adiknya tetap hangat. Soalnya tadi kita tahu sendiri bahwa adiknya habis lahir nggak nangis ya, sampai tadi disedot. Terus juga dilakukan pertolongan pernafasan ya. Jadi sampai rumah usahakan bayi tetap hangat. Terus kemudian terus disusui ya. Nggak boleh dikasih madu, air, teh atau minuman yang lainnya ya. Kasih ASI ibunya saja ya. Biar apa?
biar kekebalan atau daya tahan tubuh bayinya itu lebih kuat ya. Terus kemudian nanti cara menghangatkan bayi itu dengan metode kanguru, Bu. Jadi bayinya itu ditaruh di dekapan ibunya di sini, dimasukkan ke dalam badan ibu gitu ya, nanti dibuka bajunya, terus kemudian bayinya dimasukkan ke dalam. Nah, dengan metode yang seperti itu bayi akan tetap hangat ya. Terus kemudian ibu, bapak sama keluarga harus tahu tanda bahaya pada bayi baru lahir ya. Misalnya gimana? Bayinya nafasnya susah, atau kayak megap-megap kayak gitu, atau kayak kayak kok susah ketika dilihat nanti ya. Terus kemudian dilihat suhu badannya ya, panas atau tidak. Terus kemudian lihat warna kulitnya merah seperti ini atau biru atau pucat ya. Terus kemudian ketika proses nyusuin dilihat hisapannya gimana, hisapannya kuat atau lemah ya. Terus kemudian apabila bayinya tidur terus, jadi kalau bayinya tidur terus dibangunin, dipaksa untuk nyusu ya, minimal bayi itu nyusu setiap 1 jam. Jadi sekalipun bayinya tidur, jangan bilang oh kasihan kok tidur, jangan, dibangunkan ya. Soalnya bayinya kan tadi mengalami itu ya, dilakukan banyak hal tadi ya. Jadi asuhannya harus lebih komplit ya. Terus kemudian apabila bayi rewel, nangis terus, apabila bayi muntah terus menerus, terus apabila warna ininya Bu nanti dilihat ya, kalau BAB-nya itu lembek ya. Terus kemudian warnanya hijau tua ya. Terus kemudian keluar lendir darah dari tali pusatnya ya. Terus kemudian tali pusatnya berwarna merah berbau ya, keluar nanah, bengkak. Terus kemudian apabila bayinya tidak pipis kurang lebih 3 hari ya. Biasanya normalnya bayi itu pipis atau BAB 1 kali 24 jam ya. Terus apabila bayinya menggigil kayak kedinginan, terus apabila nangisnya itu nggak biasa, jadi rewel terus nangis terus atau misal nangisnya itu kayak ini kayak patah-patah gitu nangisnya, nggak biasa, nah itu segera dibawa ya. Terus apabila bayinya lemes, ngantuan, lunglai atau bahkan sampai kejang ya, nah segera langsung bawa ke tenaga kesehatan. Agar apa? Agar dapat pertolongan pertama ya. Nah kemudian lakukan asuhan pada bayi baru lahir. Seperti apa? Ketika ibunya nyusuin ya, sambil diajak ngobrol bayinya, dibelai-belai. Biar apa? Biar tumbuh keterikatan antara ibu sama bayinya, sambil diajak ngomong, diajak ngobrol. Jangan salah, pada momen seperti itu bayi itu akan mulai mengenal, oh ternyata ini ibunya, begitu ya. Jadi keterikatan antara ibu dan bayi itu kuat. Kemudian nanti akan kita berikan vitamin ke bayinya ya. Jadi kita suntik nanti Bu, Pak, bayinya di paha kanan dan paha kiri biar bayinya tidak mengalami pendarahan ya, pendarahan di tali pusatnya, di hidung dan di anggota tubuh ya. Kemudian 1 jam setelahnya kita lakukan imunisasi, disuntik di paha bagian kanannya ya. Kemudian lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pasca resusitasi selama 2 jam pertama. Perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas seperti tarikan inkrostatal atau tarikan dinding dadanya bayi. Terus apakah nafasnya megap-megap atau tidak. Terus kita lihat frekuensi pernafasannya selama 1 menit apakah kurang dari 30 kali atau kurang dari 60 kali per menit. Terus kemudian lihat warna kulit bayi apakah kebiruan atau pucat. Terus kemudian lihat apakah bayi lemas atau tidak. Pantau juga bayi yang pucat meskipun tampak bernafas normal. Kemudian tetap jaga bayi
agar hangat dengan cara tidak memandikan 6 sampai 24 jam setelah lahir, atau suhu tubuh normal dan stabil. Jika bayi pasca resusitasi kondisinya memburuk, misal nafasnya 30 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit, terus terdapat retraksi dinding dada, terus bayi merintih atau bernafasnya menggap-menggap, tubuh bayi pucat atau kebiruan, bayinya lemes, segera rujuk ke fasilitas rujukan. Kemudian jika resusitasi tidak berhasil, bayi gagal nafas setelah 20 menit, berikan dukungan moral terhadap ibu dan keluarganya. Jelaskan bahwa tindakan atau hasil dari resusitasi tidak berhasil, minta ibu dan keluarga untuk tetap sabar, bersedih boleh tapi tidak frustasi, dan membantu asuhan lanjutan bagi ibu yang kehilangan anaknya karena resusitasinya tidak berhasil.